Baik, perkenalkan nama saya Herminus Ubesin, NIM 2020 310013. Di sini saya akan menjelaskan tentang modernisasi pertanian. Modernisasi pertanian merupakan perubahan besar pada pola pertanian dari cara-cara yang tradisional menuju cara-cara yang lebih maju atau modern. Mencakup berbagai aspek yang meliputi: yang pertama, kelembagaan pertanian; yang kedua, teknologi pertanian; yang ketiga, pengembangan sumber daya alam atau SDA; dan yang terakhir, regulasi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Asken Muskalin, NIM 2020 310055. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang modernisasi. Modernisasi merupakan proses perubahan dari sesuatu yang belum maju ke arah yang lebih maju. Melalui modernisasi ini, pertanian terbukti bisa meningkatkan aktivitas pangan sehingga proses produksi yang ada di Indonesia ini bisa lebih efisien. Jika pemanfaatan bantuan El-Sintan dapat optimal, diharapkan akan mampu mengungkit atau mengangkat produksi padi, jagung, dan kedelai yang ada di Indonesia ini yang lebih atau bisa bermanfaat bagi masyarakat. Di dalam modernisasi pertanian ini terdapat beberapa contoh. Di antaranya, pada zaman dulu masyarakat lebih cenderung menggunakan sapi atau kerbau ketika membajak. Sedangkan seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat lebih menggunakan traktor atau rontok. Yang kedua, dulu masyarakat panen padi 6-7 bulan, tetapi sekarang hanya memanen sampai 3 bulan. Yang ketiga, sekarang pestisida dan pupuk kimia yang mempercepatkan pertumbuhan pertanian yang ada di Indonesia. Oke, baik, itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Selviana, NIM 2020 310009. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses modernisasi di sektor pertanian. Sejak awal tahun 1970-an, di Indonesia telah terjadi proses modernisasi di sektor pertanian. Hal itu ditandai penerapan teknologi pertanian modern seperti proses modernisasi di sektor pertanian meliputi 1. Penggantian penggunaan teknologi dari semula menggunakan pupuk kandang menjadi pupuk urea. Kedua, pemakaian bibit padi jenis unggul menggantikan jenis lokal. Ketiga, pemakaian traktor bibit pada jenis unggul menggantikan jenis lokal. Keempat, pemakaian traktor pengganti bajak. Kelima, penerapan teknik irigasi baru. Dan keenam, penggunaan mesin penggiling padi menggantikan timbul padi. Sekian dari saya. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Justina Malo, NIM 2020 310030. Saya akan melanjutkan penyampaian materi dari kelompok 7, yaitu dampak positif dan dampak negatif dari modernisasi pertanian. Yang pertama, dampak positif, yaitu 1. Meningkatnya hasil produksi. 2. Cara bertani semakin mudah. 3. Alat-alat yang digunakan semakin canggih. 4. Cara pembasmian hama penyakit menjadi lebih mudah. 5. Cara penjualan hasil pertanian semakin mudah. 6. Produksi bibit unggul meningkat. 7. Munculnya tanaman baru yang berkualitas. 8. Tanaman baru tidak menunggu lama dari proses penanaman. 9. Buah yang dihasilkan lebih berkualitas. Yang kedua, dampak negatif. 1. Musnahnya hewan yang menguntungkan akibat penggunaan obat-obatan. 2. Hilangnya keanekaragaman hayati. 3. Hilangnya jenis tumbuhan asli. 4. Hilangnya pengolahan lahan yang tradisional.
5. Penggunaan obat-obatan membuat pencemaran tanah dan berbahaya bagi manusia dan hewan. 6. Semakin sedikitnya lapangan kerja. Itu saja dari saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anggi Prastika, NIM 2020-310022. Di sini saya akan menjelaskan tentang petani dan usaha tani. Yang pertama adalah petani. Petani merupakan profesi yang ada di sektor pertanian. Seorang petani bekerja mengelola tanah dengan menanam tanaman padi, buah-buahan, sayur-sayuran, ataupun komoditas lainnya. Hasil panennya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para petani. Bisa juga dijual pada orang lain. Banyak keahlian yang dituntut untuk dimiliki oleh seorang petani, seperti kemampuan untuk mengidentifikasikan masalah-masalah pertanian yang muncul. Selain itu, demi menjaga hasil panennya sukses, petani juga dituntut mampu melakukan efisiensi penggunaan peralatan dan mesin, memahami hal-hal terkait isu lingkungan, serta berupaya menjaga agar tingkat produksi berjalan dengan optimal. Yang kedua adalah usaha tani. Proses produksi tanaman dan hewan yang dikelola oleh petani tersebut dapat berlangsung apabila terdapat lahan yang luas. Lahan tersebut yang dinamakan dengan usaha tani. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Julian Frida Yesua, NIM 0031310032, Prodi Agribisnis. Sini saya akan menjelaskan tentang pertanian dan pedesaan. Pertanian dan pedesaan. 1. Pembangunan pertanian dan pedesaan tidak dapat dipisahkan. 2. Pembangunan pedesaan dan pertanian di Indonesia merupakan sinergi yang perlu diciptakan karena keduanya memiliki multiplier berspektrum luas. 3. Posisi yang lemah dari sektor pertanian menyebabkan pincangnya nilai tukar (term of trade) antara hasil pertanian dan produk industri. 4. Membutuhkan modal dan akumulasi kapital sangat sulit dilakukan di daerah pedesaan yang pada umumnya hidup dari sektor pertanian. Sekian, terima kasih. Selamat siang, perkenalkan, nama saya Rosaldi Panim 2020-310068. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 7, yaitu namun demikian peranan sektor pertanian secara keseluruhan tidak berkembang sehingga belum berhasil mengangkat posisi petani pada tingkat sejahtera seperti yang diharapkan. Pertanian merupakan komponen utama yang menopang kehidupan pedesaan di Indonesia. Tidak hanya sebatas pertanian dalam artian sempit, namun dalam artian luas, yaitu penghasil produk primer yang terbarukan, termasuk di dalamnya pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki peran yang sangat besar dalam pemenuhan akses pelayanan publik, misalnya dari segi pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, dan transportasi. Namun pada kenyataannya tidak semua upaya pemerintah dalam pemenuhan peningkatan pelayanan berjalan baik. Salah satunya adalah kemudahan akses pelayanan publik yang belum maksimal, terutama di daerah-daerah yang kepulauan ataupun daerah terpencil. 1. Memelihara keamanan dan pertahanan di dalam negeri. Yang kedua, penyelenggarakan peradilan. Yang ketiga, menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta. Yang berikut sumber perolehan devisa, yaitu 1. Hasil penjualan ekspor barang dan jasa. Yang kedua, pinjaman yang diperoleh dari negara lain. Yang ketiga, hadiah atau granting dan bantuan dari badan-badan atau PBB. Yang keempat, laba dari penanaman modal ke luar negeri. Yang kelima, hasil dari kegiatan pariwisata internasional. Itu hasil kami, penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.